Sekarang kita lanjut ke perkenalan tipe-tipe editor di Blender. Di sini, gue di workspace layout, kita punya 4 editor. Yang pertama di sini kita punya 3D viewport. Di 3D viewport itu tempat kita ngedit objek. Kayak misalkan kita ke edit mode. Selain itu tempat kita bisa naruh 3D object. Kemudian di bawah sini kita punya timeline. Jadi di sini tempat kita buat ibaratnya nge-play animasi. Kemudian di sebelah kanan, di sini kita punya editor outliner. Nah, jadi outliner itu berisi tentang informasi objek apa aja yang ada di 3D scene kita, kemudian data blocknya. Nah, kalau kita lihat di sini, di display mode-nya, kita punya scene, view layer, sequence, blender file, data API, sama orphan data. Scene, kalau lebih lihat nih, ini adalah scene. Dia itu terdiri dari layer, kemudian scene koleksinya, kemudian informasi objek apa aja yang ada di scene kita. Kemudian kita punya view layer. Nah, kayak yang sebelum tadi di view layer, dia itu berisi koleksi. Kemudian di sequence itu kalau misalkan kita naruh video, itu bakal nampil di sini. Kemudian kita punya blender file. Nah, jadi di blender file itu dia berisi ibaratnya data apa aja yang ada di blender kita. Di file blender kita. Nah, kayak misalkan di sini kita punya brush, terus kita punya data block kamera, punya kamera yang ini. Kemudian di sini kita punya koleksi. Kemudian kita juga punya material, terus data block mesh. Terus sini kita juga punya workspace. Lanjut, kita punya data API, ini berhubungan dengan API Blender. Kemudian kita punya orphan data. Yang lu bisa lihat, tadi kan gue ngeduplikat kubus ini menggunakan Shift D. Artinya gue ngeduplikat objeknya dan data blocknya. Lu bisa lihat di sini, ini adalah data block yang nggak dipakai. Jadi, nggak ada objek yang pakai data block ini. Kalau gue lihat, gue klik di sini, objek yang barusan gue duplikat, gue lihat data blocknya, ini namanya kubus 004. Nah, ini ketika gue hapus, gue pencet X, gue hapus. Nah, sekarang data block kubus 004 itu dia nggak punya, uh, ibaratnya nggak punya orang tua, atau nggak ada yang make datanya. Makanya dia ditaruh di orphan data. Sekarang kita lihat di sebelah kanan, kita punya tanda X sama 0. 0 di sebelah kanan ini, kalau kita arahin di sini, itu dia artinya banyaknya user yang make data block ini. Kemudian di sebelah kirinya yang tanda X, itu artinya ketika kita nge-save file ini, file Blender kita ini, data block yang ada tanda X ini bakal kehapus. Jadi kalau kita nggak simpan atau kita nggak buat fake user, jadi misalkan fake user itu, misalnya tadi gue duplikat, kita ke objek data properties. Nah, di sebelah kanan ini kita punya tanda tameng gitulah. Kalau kita aktifin dia jadi centang. Ini artinya dia itu fake user. Jadi ketika kita hapus kubus 005 ini, kan dia nggak punya orang tua. Tapi kalau lihat di sini banyaknya user yang make itu satu, padahal nggak ada yang make. Tapi ada karena kita menggunakan cara tadi itu, kita buat fake user. Nah, ini kita punya tanda F, yaitu artinya fake user. Jadi
dia nggak ada user tapi dianggap itu dia punya. Kemudian data blocknya bakal disimpan. Anda bisa lihat data blocknya bakal disimpan sebagai fake user. Jadi ketika lu save nanti, keempat data block ini bakal kehapus, sedangkan data block ini nggak kehapus. Lu juga punya opsi hapus. Nah, lu bisa lihat sini, hapus 4 data block, 4 data block mesh. Nah, dia bakal kehapus. Lanjut kita ke editor properties. Nah, di properties itu dia berisi macam-macam settingan, mulai dari render engine-nya, kemudian output-nya, entah itu resolusi dari hasil rendernya, kemudian kalau kita ngerender animasi, frame pertamanya itu berapa, mulai dari frame berapa sampai akhirnya berapa, kemudian kita punya step, kemudian kita punya frame rate, di defaultnya dia 24 fps, kemudian kita punya output, jadi tempat dimana kita mau naruh objek itu di mana, kemudian kita punya file format, kita punya foto sama video, lanjut di sini ada view layer, di sini tempat kita buat ngebuat render pass buat nanti di post processing. Kemudian kita punya scene, di sini kita punya unit. Sini gua menggunakan unit system metric, terus word, terus object properties, modifier. Terus sini kita punya particle, kita punya physics, terus kita punya object constraint. Nah, di sini kita punya object data properties, jadi berisi tentang data block si objeknya. Terus material sama texture properties. Jadi kalau kita mau bikin tekstur misalkan atau mau nambahin tekstur, workspace modeling sama. Nah, sekarang kita ke workspace UV editing. Di sebelah sini, sebelah kiri, kita menggunakan UV editor. Nah, jadi di UV editor itu tempat kita ngedit UV dari si objeknya yang udah di UV unwrap. Jadi ibaratnya 3D objek itu dikulitin, terus ditempel di permukaan datar. Kemudian dari UV ini kita bisa naruh tekstur map. Jadi misalkan sini gue bikin tekstur map, klik OK, kemudian misalkan ini ada teksturnya. Sini kita bisa ngedit UV-nya. Nah, sekarang gue mau pindah ke tekstur paint. Gue buka tekstur yang barusan gue buat. Nah, ini adalah UV map-nya. Jadi misalkan ketika gue gambar, nah di tekstur paint ini dia itu sama image editor, cuma di sini dia itu punya mode view, jadi dia itu cuma ngelihat tekstur aja, kemudian kita bisa ngegambar, kita bisa painting di teksturnya, sama buat masking. Nah, sekarang kita pindah ke shading. Tadi kan gue udah kasih UV on wrap, kemudian gue udah kasih tekstur, kemudian kita pindah ke shading. Nah, di shading, di sini kita punya file browser, pencet T, misalkan di sini, misalkan kita mau nambahin tekstur, kita bisa browsing filenya,
Kemudian gue pencet Ctrl Spacebar lagi. Kita bisa drag terus drop teksturnya. Kemudian kita bisa nambahin tekstur koordinat karena kita udah ngelakuin UV unwrap. Terus gue juga bisa pakai tekstur yang barusan gue buat. Nah, kemudian sekarang kita lihat di sini, di bagian bawah kita punya shader editor. Jadi di shader editor itu tempat kita ngasih material ke objek. Nah, di sini kita punya macam-macam tipe shader. Kita punya objek, word, sama line style. Nah, di objek itu tempat kita ngedit material yang ada di objek. Kemudian di word, itu tempat ngedit material yang ada di word. Kayak misalkan kita mau nambahin HDRI. Terus di sini kita juga punya slot. Jadi misalkan lu punya banyak atau punya lebih dari satu material dalam satu objek, lu bisa nambahin slot di sini. Atau klik di sini. Misalkan gue nambahin ini, gue pencet Ctrl T buat tambahin tekstur. Gue kasih tekstur yang sebelumnya. Kemudian di sini gue bisa assign material. Gue pencet 3 untuk face. Klik material 001 assign. Terus di sebelah kiri, sini kita juga punya view. Sama aja kayak image editor, tapi dia cuma untuk view aja. Lanjut kita ke animasi. Di sini kita punya dropsheet. Dropsheet itu dia ibaratnya bakal nampilin semua data animasi yang ada di objek yang kita seleksi. Kemudian kalau kita klik di sini, kita punya action editor. Jadi action editor itu berisi tentang aksi yang ada di 3D scene kita. Jadi data animasinya. Kemudian kita punya shape key. Jadi misalkan gue ke edit mode, kita ke object data properties. Di sini kita punya shape key. Kalau misalkan gue tambahin shape key-nya, lu bisa lihat di sini dia nambah shape key-nya. Ketika gue seleksi objek ini. Misalkan ini gue klik, gue edit. Ketika gue mainin di sini, dia kan berubah. Tapi kalau gue ganti value-nya di sini, shape key-nya, dia nambahin keyframe di sini. Jadi kalau misalkan gue play, nah kemudian di sini kita punya key action. Karena kita menggunakan shape key, dia cuma bisa kita akses di shape key editor. Kalau gue ganti ke action, lo bisa lihat sini kita nggak punya aksi tentang yang tadi shape key. Oke, lanjut. Kita ke rendering sama aja. Di tempat kita ngelihat hasil render. Kemudian ke compositing, di sini tempat kita post processing hasil render kita. Buat tambahin node group, pencet Shift A. Nah, di Blender itu sendiri dia lumayan konsisten. Ketika kita nambahin sesuatu, itu pencet Shift A. Kayak di shader tadi, kalau gue pencet Shift A, nah ini kita bisa nambahin misalkan shader. Terus kalau gue seleksi semua, terus gue pencet S untuk scale, dia itu ngecil sama gedein. Pencet G juga buat ngegeser. Lanjut kita ke workspace scripting. Di sini kita punya Python console. Kemudian di bawah sini, ini kita punya info. Jadi dia itu info berisi tentang kayak catatan operasi yang kita lakuin di 3D Scene atau di mana aja. Nah, tadi kan gue ngerakin objek.
Nah, ini adalah catatan operasi yang gue lakuin. Tadi kan gue ngegeser kubusnya. Atau kemudian dia tuh juga nampilin kayak pesan error. Kemudian di sini kita punya text editor. Sama kayak namanya, di sini kita bisa ngetik. Jadi pertama kita buat dulu teksnya, pencet new. Nah, kita udah buat teksnya. Nah, di sini kita punya tanda apa namanya icon play. Jadi kita bisa ngejalanin script yang udah kita buat. Nah, misalkan kayak tadi ini kan gue geser. Ini adalah uh, catatan informasi apa namanya catatan operasi yang gue lakuin. Misalkan gue ke kanan, gue copy atau bisa pencet Ctrl C, terus Ctrl V paste di sini. Oke, selanjutnya di video editing, di tempat kita ngedit video, kalau kita pencet T buat tambahin tool, sini kita punya blade, jadi kita bisa motong videonya. Kalau kita pencet Shift A, sini kita bisa nambahin kayak video, suara, image sequence. Terus di atas, ini adalah editor video sequencer. Nah, di sequencer dia punya macam-macam tipe. Ada preview sama sequencer. Nah, di preview nanti kayak namanya nge-preview hasil video yang udah kita edit. Oke, gue rasa itu aja untuk perkenalan tipe-tipe editor yang ada di Blender. Selanjutnya navigasi. Untuk orbit, kita klik tengah di mouse-nya. Nah, jadi kita ngorbit atau muter di 3D viewport. Kemudian untuk ngegeser, kita pencet Shift, kemudian middle mouse. Atau panning. Kemudian untuk ngezoom, kita bisa pakai scroll atau pencet Ctrl middle mouse. Nah, untuk orbit di sini, gue menggunakan turntable. Kalau misalkan gue ganti ke trackball, misalkan di sini mouse gue arahin, kemudian gue pencet scroll. Nah, gue kurang begitu biasa pakai orbit metode trackball, gue lebih milih pakai turntable. Nah, kemudian misalkan lo punya view kayak gini, jadi lo nggak bisa balik lagi ke awal gitu. Nah, buat nge-reset, lo bisa klik di sini buat masuk ke viewpoint. Misalkan gue klik di sini, akan tampilan samping. Kemudian gue pencet middle mouse lagi buat scroll. Nah, udah balik normal lagi. Kemudian kita juga punya add-on di sini untuk navigasi. Kalau kita klik navigasi, nah di sini navigation kita nyalain. Jadi dia ada di tab view. Kalau kita pencet N di panel sini di bagian view, kemudian di 3D navigation di sini. Ini kita punya view global, terus perspektif, ini ganti perspektif ke ke view perspektif atau ke ortografik, kemudian ke view kamera, sama aja kayak klik di sini. Kemudian kita align view-nya itu ke atas, samping. Kemudian kita untuk kursor, kita bisa naruh kursornya itu ke word origin, atau kita bisa pakai kursor sebagai orbit. Jadi misalkan kursornya gue taruh di misalkan sini, kemudian gue pilih view. Nah, dia bakal nge-pen atau ngarahin view kita ke 3D cursor. Kemudian kita pakai 3D cursor ini sebagai titik orbit. Misalkan gue geser lagi ke sini, gue klik view.
Dia bakal pindah. Atau di sini di view, align view, uh, center view to cursor. Jadi sama aja, sama kayak yang di sini. Kemudian kalau lu key map-nya pakai mana ya? Nah, di sini aksen atau tildanya lu pakai untuk navigasi. Nanti kalau lu pencet tilde, nanti lu punya opsi view selected. Jadi lu seleksi objek, akan objek ini, gue pencet ini tilde, kemudian view selected. Nah, kita menggunakan objek yang kita seleksi untuk ngorbit sama kayak yang tadi. Oke, gue rasa itu aja. Nah, di sini kita juga punya pen, orbit, zoom sama roll. Jadi kayak tadi kan kita punya roll gitu. Kita mau navigasi kan jadi kayak aneh gitu. Nah, untuk normalinnya kayak tadi kita ke tampilan depan atau mana aja. Misalkan ini tampilan atas, kemudian kita pencet middle mouse buat ngorbit lagi. Nah, udah balik normal lagi. Oke, itu aja untuk navigasi. Selanjutnya viewpoint atau sudut pandang. Nah, di 3D viewport kita ini, kita punya dua sudut pandang, yaitu ortografik sama perspektif. Nah, sekarang gue itu lagi di sudut pandang ortografik. Nah, bisa di sini. Atau kalau misalkan nggak ada teks ini, nyalain di sini, di viewport overlay, pastiin lu centang. Kemudian ini udah pastiin ini aktif. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kita punya gizmo navigasi. Kalau nggak ada, ini lu centang. Kemudian pastiin ini nyala. Nah, di sini kita punya kayak semacam icon grid. Ini kita lagi di ortografik. Kalau kita klik, kita masuk ke sudut pandang perspektif. Kemudian kalau kita klik gizmo di sini, kayak misalkan sumbu Z positif ini, dia bakal nampilin ke atas. Ini kita bisa lihat di sini, top ortografik. Kemudian kalau kita klik lagi Z-nya di sini, itu artinya berlawanannya, yaitu negatif Z. Ini kita sekarang tampilan di bawah, bottom ortografik. Kemudian kita bisa klik sumbu X-nya, Y, atau kita bisa pakai numpad 1 untuk tampilan depan, 3 samping, kemudian 7 untuk atas, 9 untuk bawah. Kemudian kita punya kalau kita pencet 4, dia bakal muter ke samping, 4 sama 6, 4 ke kiri, 6 ke kanan. Terus kita punya numpad 2 sama 8, kalau 2 itu dia ke bawah, 8 dia ke atas muternya. Nah, misalkan lu di keyboard lu, misalkan di laptop, gak punya numpad, lu bisa aktifin. Nah, di sini di input ke edit, preference, kemudian input, keyboard, kemudian emulate numpad. Jadi kalau lu mencet angka 1 sampai 9, ya pokoknya kalau mencet 1 dia jadi numpad 1, 2 jadi numpad 2, dan seterusnya. Atau lu bisa juga kalau di navigasi di key map, kalau lu mencet tilde di pie menunya lu menggunakan navigasi, kita bisa juga akses tampilannya, tampilan samping, kanan, belakang, atas, bawah. Kemudian kita juga punya opsi view kamera sama view selected yang udah kita bahas di video sebelumnya.
Oke, selanjutnya, nah tadi sebelumnya kan gue juga bahas kita pakai add-ons navigation ini. Kalau kita pencet N di panel menu, kita ke view. Nah, di sini kita bisa panning, samping. Kemudian kita bisa zoom, terus kita bisa roll. Atau klik di sini untuk tampilan ke samping, depan. Kemudian kita juga bisa ganti view global sama lokal. Jadi kalau kita klik objek, kemudian kita klik view global atau lokal, dia bakal ngisolasiin objek yang kita seleksi. Dan ganti perspektif juga bisa di sini. Oke, gue rasa cukup untuk sudut pandang di 3D Viewport. Selanjutnya gue mau ngebahas tentang sudut pandang ortografik sama perspektif. Nah, di sini gue lagi di orthographic view. Kalau kita lihat di objeknya, itu dia mau jauh ataupun mau dekat, kelihatannya itu sama. Sedangkan kalau kita ke viewpoint, kalau kita lihat ke sini, objek yang dekat kita itu lebih besar dibandingkan objek yang di belakangnya, yang jauh dari kita. Nah, settingan perspektif juga bisa kita taruh di kamera. Misalkan di sini, gue punya kamera, gue klik di sini buat ke kamera view. Nah, di sini gue menggunakan lensa ortografik. Di bagian lensa, tipenya itu ortografik. Kemudian gue bisa ganti ke perspektif. Di sini gue mainin lokal focal length-nya. Kemudian kita juga punya panoramik. Nah, jadi itu ortografik yang gue bilang tadi, kalau kita lihat mau jauh atau mau deket, kelihatannya itu objeknya itu sama. Sedangkan kalau di perspektif, yang jauh makin kecil, yang dekat kelihatan menggede. Oke, itu aja untuk kedua sudut pandang ini. Selanjutnya kamera. Nah, jadi kamera dipakai buat nge-render 3D scene kita menjadi foto. Nah, di sini gue punya dua kamera. Kalau kita lihat objek dari atau bentuk dari kamera ini, dia punya segitiga di atasnya. Ini tandanya selain nandain arah dari si kamera sama nentuin kamera itu aktif atau enggak. Maksudnya aktif itu kalau kita pencet F12 buat render atau render animasi, kamera mana yang bakal ibaratnya buat ngefoto lah. Nah, untuk di kasus dua kamera ini, kalau kita lihat di kamera ini dia segitiganya warna hitam. Artinya kamera ini adalah kamera yang aktif. Jadi kalau kita render, dia bakal ngerender tampilan yang dikasih lihat sama kamera ini. Kemudian gimana caranya kita mindahin kamera yang aktif. Misalkan gue pengen kamera ini jadi kamera yang aktif. Itu kita klik dulu kameranya. Kita pakai shortcutnya yaitu Ctrl numpad 0. Atau kita bisa klik kameranya dulu. Kemudian kita ke view kamera, set active object as kamera. Nah, sekarang kita menggunakan kamera ini sebagai kamera yang aktif. Kemudian untuk ganti resolusi, itu kita ke editor properties. Kita ke gambar kayak printer ini, output properties, kemudian di resolusi. Nah, untuk resolusi ini, dia itu universal, artinya semua kamera yang lu taruh, itu dia punya resolusi yang sama.
Jadi misalkan gue ganti ke, misalkan ini gue kecilin. Nah, lu bisa lihat kedua kamera itu ngikutin resolusi yang kita kasih di sini. Kemudian kalau gue ke kamera view, nah di sini kita ke objek data properties. Untuk si kamera, kita punya jenis tipe lensanya, perspektif, ortografik, sama panoramik. Kemudian kita punya focal length-nya. Kemudian di sini kita punya clip start sama end. Nah, kalau kita kecilin value-nya, ini gue copy dulu, Ctrl C. Misalkan 1. Nah, lo bisa lihat objek di sini hilang. Tapi kalau kita taikin, nah lo bisa lihat di sini dia kayak mulai muncul. Jadi ibaratnya kameranya itu punya batas kayak misalkan berapa puluh meter cuma diliatin objeknya. Nah, sisanya nggak bakal diliatin. Jadi kayak dipotong gitu. Dan di sini gue balikin ke value defaultnya. Kemudian kita punya depth of field. Kita bisa naruh objek sebagai fokusnya. Kita punya focus distance-nya. Kemudian kita punya f-stop. Kemudian di viewport display, kita punya kayak semacam apa namanya, komposisi kayak torch. Ini kalau kelihatan nggak ya? Kemudian center. Terus ya macam-macam. Kemudian kita punya Phaser part out. Jadi kalau kita turunin opacity-nya, nah ini jadi nggak hitam gitu. Tapi kalau kita taikin, dia makin lama jadi hitam. Jadi kita bisa fokus apa yang dikasih lihat sama si kameranya. Oke, gue rasa itu aja untuk kamera. Selanjutnya nge-save. Nah, untuk nge-save, kita ke sini, kita ke file, save, Ctrl S, shortcut-nya. Kemudian di sini, nah kita namain misalkan A. Nah, kalau kita pencet enter, dia bakal nambahin dot blend secara otomatis. Kemudian kita punya tanda plus sama minus di sini, itu kayak nambahin increment, kayak misalkan A1, 2, di belakang namanya. Jadi kayak versi gitulah. Kita save. Nah, kemudian kita punya save, kita ke edit, preference, kemudian kita ke save and load. Kemudian kita punya save version. Jadi berapa versi atau berapa backup yang bakal disimpan. Jadi kalau di sini kan 1. Nah, kalau kita lihat tadi si file Blender yang namanya A tadi itu dia ngebuat duplikat. Jadi tuh ini tuh sebenarnya sama aja, cuma duplikatnya aja atau backup dari file original ini. Jadi misalkan file originalnya ini korup atau error, lu bisa pakai original yang ini. Kemudian kalau kita lihat tadi di preference, kita punya autosave. Nah, di sini kita punya timer per menit. Jadi kalau misalkan ketika kita modeling, tiba-tiba blendernya itu crash, kita bisa ngebalikin pekerjaan kita sebelumnya ke file, recover, autosave. Nah, kemudian lu cari di sini display verticalis, kemudian modified date, lihat di data terakhir dimodifikasi. Nah, misalkan ini terakhir kali. Kemudian recover, autosave. Dia bakal nge-recover pekerjaan terakhir yang disimpan sama autosave tadi. Kemudian kita punya save as, shift Ctrl S buat nyimpan di lokasi yang beda
atau misalkan mau ganti namanya, misalkan di sini jadi A2 atau A1 lah. Save copy sebenarnya sama aja, sama kayak save as. Oke, gue rasa itu aja untuk nyimpan file. Selanjutnya kita bahas masalah navigasi yang sering muncul. Misalkan di sini gue punya kamera, gue masuk ke kamera view. Nah, kalau kita lihat dia kameranya tuh miring angle-nya. Kemudian kalau gue pencet middle mouse buat nge-orbit, sekarang view gue itu miring. Nah, buat balikin ke normalnya, itu kita masuk ke viewpoint. Di sini kita punya gizmo. Di sini nyalain gizmonya, gizmo navigasi, klik terserah mau sumbu mana. Nah, kalau kita pencet middle mouse, sekarang udah normal lagi. Atau lu bisa pencet numpad 1, misalkan sini numpad 1 atau 3. Kemudian gimana caranya kita nge-orbit di poros yang kita pilih. Misalkan di sini, kalau gue orbit, gue pengen ngorbit misalkan di objek ini. Kalau lu ngaktifin di edit preference, di keymap, yang tadi gue bilang, kalau lu aktifin tilde yang di atas keyboard tab itu, jadi navigate, itu kita punya view selected. Jadi kita bakal menggunakan objek ini sebagai titik orbitnya. Tapi kalau kita panning, titiknya itu bakal berubah. Kemudian kita juga bisa menggunakan 3D cursor sebagai titik orbitnya. Misalkan 3D cursornya gue taruh di sini. Kemudian kita ke view. Kemudian nah di sini align view. Pilih center view to cursor. Ini bisa lu tambahin ke quick favorite. Kemudian kita klik. Nah, sekarang dia menggunakan 3D cursor sebagai titik orbitnya. Kemudian ada cara lain. Jadi kan kalau tadi kita klik dulu objeknya, kemudian kita view selected, baru kita bisa ngorbit di objek yang kita seleksi. Kalau kita ke edit preference, kemudian kita ke navigasi, nah di sini kita punya orbit around selection. Jadi dia otomatis nge-orbit di objek yang kita seleksi. Misalkan ini gue klik, misalkan cursor ini gue klik, atau objek ini gue klik. Nah sekarang beda lagi kalau gue nge-orbit. Jadi kita menggunakan objek yang kita seleksi sebagai titik orbitnya. Kemudian kalau kita lihat lagi tadi di preference-nya, kita punya auto depth. Jadi misalkan di sini gue aktifin, kemudian gue pencet middle mouse buat orbit, kemudian gue arahin di sini mouse-nya. Nah, dia ngorbit menggunakan lokasi terakhir dari cursor gue taruh. Jadi
Misalkan di sini 3D cursornya gue taruh di sini, kemudian gue pencet middle mouse, gue arahin ke samping buat muter. Atau misalkan di sini. Nah, jadi dia menggunakan 3D cursor sebagai titik orbitnya. Selanjutnya, gimana caranya kalau kita pengen ngezoom? Nah, kalau kita pencet Shift B, kita di sini bisa ngebuat kayak box size gitu. Kalau kita lepas, dia bakal ngezoom. Pencet Shift B, jadi dia ngezoom di frame yang kita kasih. Misalkan di sini gue pengen ngezoom di jendela ini. Nah, dia bakal ngezoom sih ke jendelanya. Selanjutnya, misalkan gue zoom ke sini. Nah, itu dia. Kalau kita pencet tadi Shift B buat ngezoom. Oke, menurut gue cukup untuk masalah navigasi yang sering kita jumpain. Oke, mengenal informasi data block pada 3D Object. Nah, jadi di sini gue mau ngebahas apa itu data block karena ini cukup penting. Jadi di Blender itu tiap objek punya data block masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di Blender Doc. Jadi data block itu adalah unit dasar untuk setiap proyek Blender adalah blok data. Jadi contoh dari blok data itu meliputi mesh, terus objek, materials, tekstur, notary, scenes, text, brush, dan juga workspace. Kemudian untuk blok data sendiri adalah abstraksi generik dari berbagai jenis data yang menampilkan serangkaian fitur, kemudian sifat dan perilaku dasar yang umum. Terus di sini kita lihat ada macam-macam tipe datanya. Ada mesh, terus objek, terus material, terus ada font. Nah, kemudian kita juga di sini bisa sharing data block. Jadi misalkan kita punya dua kubus, jadi dua kubus itu punya satu data block, terus kita juga bisa sharing materials. Nah, di sini sharing mesh, dari gue bilang, atau bisa dibilang instansi. Kemudian kita bisa sharing eh, apa namanya? Animasi. Jadi misalkan kita punya dua kubus, nah kubus yang pertama itu punya animasi, yang satunya enggak. Kemudian kita copy animasinya, jadi dua kubus itu punya dua animasi. Nah, di sini gue contohin. Nah, misalkan di sini gue punya kubus. Kubus itu di sini gue namain mesh-nya itu data B. Kemudian di sini gue punya kubus juga namanya data A. Nah, jadi eh, mereka itu identik, jadi nggak saling berhubungan. Tapi gue bisa ngubah data mesh-nya ke data mesh yang ini, kubus yang ini. Misalkan sini gue ganti. Nah, jadi kubus yang tadi ini ngambil data kubus ini. Jadi informasi tentang geometrisnya, terus teksturnya,
Jadi sharing atau instansi. Jadi ketika gue masuk ke edit mode, nah ini sama meshnya. Gue juga bisa uh, sharing material. Misalkan gue pengen material di silinder ini, Ctrl L, materials, Ctrl L, material. Kemudian kita juga sini punya teks. Jadi teks ini punya tipe data yang berbeda, data block yang berbeda. Nah, ketika gua pakai data block yang ini, maka akan ngikutin. Terus di sini juga ada kamera. Ada dua kamera, masing-masing punya data block yang berbeda. Nah, jadi ketika gua samain data blocknya, jadi dua kamera ini punya satu data block. Nah, ketika gua ngelakuin perubahan, yang lainnya akan ngikutin. Nggak harus, jadi di mana aja lu ngelakuin perubahan, pasti ya apa namanya, objek yang punya tipe apa namanya, objek yang punya satu tipe data block juga bakal ngalamin perubahan. Oke. Oke, jadi beberapa manfaat eh, kita bisa sharing data block itu, jadi kita nggak, misalkan kita punya objek yang repetitif, kita nggak perlu buat tipe data block yang baru. Cukup data block ibaratnya yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat gue punya 6 objek, punya satu satu data block, satu mesh. Nah, di sini ada infonya, ada 6 objek yang pakai data block ini, kubus. Nah, jadi misalkan gue masuk ke edit mode. Nah, ketika gue ngedit objek ini, semuanya ke edit juga. Jadi eh, cukup berguna kalau kita punya banyak objek yang repetitif, kayak misalkan baut atau apa. Jadi kita nggak repot-repot, karena nanti kalau kita duplicate terus-terus, maka akan mesh-nya akan banyak. Padahal kita cukup satu mesh untuk satu objek yang sama. Ini juga berlaku untuk material. Nah, kemudian gimana caranya kita pengen eh, misah gitu, tapi tetap punya mesh yang sama. Jadi di sini di objek, terus kemudian kita di relasi make single user. Nah, di sini ada opsi eh, lu mau jadiin single user itu cuma objek aja, terus kemudian objek sama datanya, atau objek, data, sama materialsnya. Nah, di sini gue pengen dia punya misalkan objek sama datanya aja yang sendiri.
select tag object, oke. Nah, di sini dia punya materi yang sama, tapi dia punya mesh yang beda. Yang lain itu, nah di sini, tadinya kan di sini ada 6, sekarang jadi 5. Karena objek yang ini dia udah misah. Jadi kan di sini kubus, ini kubus 001. Jadi ketika gue masuk ke edit mode, dia udah mandiri. Nah, sedangkan yang lain, ketika gue masuk ke edit mode, terus gue edit mesh-nya, nah, tuh, berubah. Nah, itu tentang beberapa kegunaan tentang data block di Blender. Di sini gue mau ngasih tambahan untuk data block. Nah, kita bisa ngeliat data apa aja yang ada di Blender file kita ini. Kalau kita ke editor outliner, kemudian kita ganti displaynya dari view layer ke Blender file. Di sini gue pencet Ctrl, arrange mouse-nya ke sini, Ctrl spacebar untuk full screen. Nah, di sini kita punya macam-macam file. Lu bisa ngefilter data apa aja yang pengen lu lihat. Misalkan lu cuma pengen data mesh, lu klik terus lu nyalain filternya. Jadi cuma tipe data mesh saja yang bakal tampilin. Oke, nah di sini kita punya macam-macam data, mulai dari foto, terus data block, kayak berupa kurva, terus kamera, lampu, mesh. Di sini punya objek. Terus di sini kita punya scene. Ini scene kita yang lagi kita pakai. Kemudian di scene kita punya view layer. Terus kita punya scene koleksi. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut bahas tentang orphan data. Atau artinya itu data yang nggak dipakai sama siapa-siapa. Misalkan di sini gue mau nambahin sebuah kubus. Nah, kalau kita lihat di sini nama data blocknya, yaitu mesh-nya itu kubus 128, misalkan gue ganti namanya. Kemudian kita ke editor outliner, kita ganti display mode-nya ke orphan data. Oke. Kemudian misalkan di sini, gue hapus dulu datanya. Kemudian misalkan objek ini gue hapus. Nah, data mesh-nya itu nggak langsung kehapus. Cuma objeknya aja kehapus, tapi data blocknya nggak kehapus, yaitu data mesh. Data block mesh, di sini kalau kita lihat, di orphan data, di bagian mesh, kita punya data block mesh data orphan. Yang barusan kita dibuat dari si kubus itu. Kita punya tanda X sama 0. Nah, yang paling kanan ini adalah angka di mana objek itu punya, berapa banyak user yang pakai data block ini. Nah, ini bisa kita lihat sini jumlahnya adalah 0. Artinya dia nggak ada yang pakai data block ini. Kemudian ada tanda X. Ini artinya ketika kita nge-save file Blender ini, data ini bakal kehapus. Kemudian misalkan lu pengen data atau mesh ini disimpan walaupun nggak ada yang pakai. Itu kita bisa nge-assign dia menjadi fake user. Jadi kita ibaratnya itu kalau di Blender data yang kepakai itu nggak bakal dihapus kecuali data itu nggak punya siapa-siapa. Maksudnya itu nggak ada yang pakai.
Nah, ketika kita nambahin fake user, itu artinya data ini dianggap ada yang make. Berarti data ini nggak bakal kehapus ketika kita nge-save file Blender kita ini. Nah, di sini kita lihat ikonnya berubah. Kita punya tanda F. Itu artinya data blocknya itu, atau lu bisa lihat deskripsinya, dia itu fake user. Dia bakal disimpan walaupun nggak ada yang make. Kemudian ada tanda satu, berarti ada yang make, satu orang, walaupun sebenarnya itu nggak ada sama sekali yang make data block ini. Terus kita punya kayak tanda power gitu. Data block bakal disimpan menggunakan fake user. Ini bisa kita apply nggak cuma di mesh, tapi di material. Misalkan gue nambahin kubus lagi, gue kasih material baru. Nah, ketika gue hapus materialnya, bisa lihat dia nambah lagi di orphan datanya. Sini gue bisa kasih add fake user. Kemudian kita juga bisa ngapus fake usernya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita juga bisa langsung ngapus datanya. Kemudian kita juga bisa ngapus data yang ada di Blender file. Misalkan lo mau ngapus material tertentu, misalkan ini klik kanan terus delete, atau mungkin data-data yang lain yang mau lo hapus kayak data mesh atau apa, lo bisa hapus di sini. Artinya lo nggak mesti nunggu apa namanya, nggak mesti kayak misalkan di sini material kita hapus-hapusin satu-satu, lo bisa ngapus langsung secara manual ke sini. Oke, itu aja yang mau gue tambahin untuk data block. Jadi lu bisa ngeakses data apa aja di editor outliner, kemudian kita pindah ke Blender file. Jadi misalkan lu pengen ngapus material tertentu atau data mesh tertentu, atau bisa lu search di sini, kita punya searching. Jadi misalkan gue pengen nyari material asap, gue tinggal ketik. Nah, lu bisa lihat di sini material asap ini banyak dipakai objek-objek yang lain. Nah, itu dia buat tambahan data block. Oke, selection tools. Nah, di sini kita punya berbagai macam seleksi buat uh, seleksi objek. Jadi di sini di tools, toolbar, kita klik kiri, tahan. Nanti muncul menu drop down. Di sini kita punya tweak, select box, select circle, sama select lasso. Nah, jadi kalau untuk tweak itu sendiri, oh ya, kita juga bisa nge-switch berbagai macam seleksi dengan mencet W. Ini jadi circle. Terus kalau kita mencet W lagi, dia jadi circle. Mencet W lagi, dia jadi lasso. Nah, kita mulai dari tweak. Jadi tweak itu kayak seleksi objek biasa. Jadi kita bisa seleksi objek dengan klik. Kemudian kalau kita ganti ke select box, jadi dia seleksi menggunakan box. Nah, untuk seleksi box ini sendiri dia agak sensitif. Jadi kalau kita kena sedikit aja objeknya, dia akan keseleksi. Nah, di sini kita kemudian punya select circle. Jadi kita seleksi dari lingkaran.
Nah, kalau kita select circle dari sini, kita nggak bisa ngatur besar kecil lingkarannya. Biar bisa ngatur, kita mencet C. C itu sama kayak select circle, tapi kalau kita mencet C, kita bisa ngatur besar kecilnya lingkarannya. Jadi kalau nah di sini di bawah sini ada tulisannya. Kalau kita wheel down, wheel ke belakang, itu dia nambah jadi makin besar. Terus kalau kita wheel up atau scroll ke depan, itu dia berkurang, kecil. Nah, kalau dari select circle ini, dia itu harus ngenain originnya, objek origin. Ini yang titik-titik oranye. Jadi kalau kita kalau kita apa namanya? Kita seleksi objek, nggak kena walaupun kena objeknya tapi nggak kena originnya, dia nggak select. Jadi kita harus ibaratnya kayak nyari originnya lalu baru ke select. Ini gue klik nggak dapet. Nah, pas kena objek originnya baru ke select. Kemudian kita punya lasso. Jadi lasso itu kita bisa nentuin sendiri kursornya kayak apa. Lasso sama kayak circle select. Jadi dia itu nggak sensitif walaupun kena objek nyentuh objeknya, dia nggak bakal select kecuali dia nyentuh objek originnya baru ke select. Nah, itu kita punya 4 seleksi. Nah, untuk lasso kita punya shortcutnya. Jadi kalau kita mencet kontrol, nah di bawah sini, kalau kita klik kanan ditahan, itu akan salah select. Sekarang gue klik kontrol, terus gue klik kanan. Nah, ini jadi lasso. Nah, untuk select box, kita juga punya shortcutnya. Yaitu kita mencet B untuk select box. Nah, ternyata di kedua cara seleksi melalui shortcut sama melalui toolbar itu ada perbedaan. Jadi ketika gue seleksi objek, misalkan gue pakai select box, jadi ketika gue mau seleksi objek ini, misalkan gue mau seleksi objek ini sama objek ini, ketika gue seleksi, nah ternyata objek ini nggak seleksi lagi, cuma objek ini yang kepilih. Nah, jadi kalau kita pakai selection tools di sini, dia itu jadi cuma untuk satu kali operasi. Jadi misalnya gue select di sini, ya udah. Jadi misalnya gue seleksi ini, nanti ibaratnya kayak objek yang udah seleksi itu nggak keseleksi lagi. Nah, di sini kita juga, nah untuk menangani kasus kayak gini kita mencet shift. Misalnya kita mencet, kita seleksi objek ini, terus kita mau seleksi objek ini kita mencet shift. Nah, ketika kita menggunakan menggunakan shortcut mencet B untuk box select itu nggak perlu mencet shift. Nah, terus kemudian perbedaannya juga untuk unseleksi. Jadi kita misalkan kita punya objek ini, jadi kita nggak jadi mau milih objek ini. Kalau di select box kita nggak bisa, nggak ada buat itunya nge, nge unselectnya atau nggak milih objeknya. Jadi kita pakai shortcutnya B. Misalkan gue nggak mau milih objek, nggak jadi milih objek ini, gue border, terus gue mencet middle mouse. Nah, beda. Kalau misalkan gue pakai ini, box select di sini, gue klik, terus gue middle mouse, nggak bisa. Yang tadi berlaku sama seleksi yang lain, kayak select circle sama select lasso. Jadi gue contohin misalkan gue select circle, jadi ini gue nggak lepas klik. Jadi ketika gue lepas, terus gue klik lagi, objek yang udah gue pilih tadi nggak kepilih lagi. Jadi kalau misalkan gue pakai shortcut, mencet C, gue pilih objek, terus gue pilih objek, ini nggak usah mencet shift. Nah,
Sama kalau untuk nge-unselect atau nggak milih objek lagi, nggak milih objek, gue mencet middle mouse. Jadi gue arahin di sini. Nah, oke, kemudian gue mau ngebahas sedikit tentang tweak. Sama dia kalau mau mencek multiple object, kita mencet shift. Kemudian kalau kita mau unselect object, kalau kita menggunakan tweak, kita mencet shift, klik lagi. Misalkan gue pakai seleksi apa tweak, misalkan gue seleksi objek ini, misalkan gue nggak jadi seleksi objek ini, gue mencet shift, klik, nah nanti jadi objek yang aktif. Kemudian gue klik lagi, nah dia udah nggak seleksi lagi. Oke, kurang lebih begitu tentang selection tools di Blender. Nah, kemudian kita juga punya cara seleksi yang lain, yaitu pencet Shift L. Dan gue seleksi objek ini, gue pencet Shift L. Nah, di sini kita ada informasi. Jadi, kita bisa nyari objek yang punya kriteria yang sama berdasarkan misalnya sini, berdasarkan objek data, kemudian material, instansi koleksi, partikel system, library, objek data. Nah, gue mau pakai dua ini. Jadi kalau untuk objek data, jadi itu dia nyari objek yang sharing satu data block. Nah, misalkan di sini gue punya objek, gue masuk ke data block kurva. Nah, tiga objek ini punya satu data block. Jadi ketika gue pencet Shift L, terus gue pencet objek data, jadi keseleksi tiga objek ini. Karena ketiga objek kurva ini, dia sharing satu data block. Nah, di sini ada tiga objek. Kemudian kalau gue seleksi Shift L lagi ke material, nah dia jadi nyari objek yang punya material yang sama dengan objek yang gue seleksi tadi, objek yang ini. Sama nih di atap ini, gue punya satu material. Nah di sini tuh ada dua objek. Jadi ketika gue seleksi objek ini, gue pencet Shift L, material. Nah dia terseleksi juga karena dia punya material yang sama, sharing material yang sama. Nah kemudian gue punya Alt left click. Jadi Alt left click itu dia ngasih tahu kalau misalkan kita arahin ke sini mouse-nya. Jadi, nah di sini kan ada objek tuh, saling ibaratnya saling apa ya, timpa tindih gitulah. Jadi di sini ada objek, di belakangnya ada objek lagi, terus di belakangnya ada objek lagi. Nah itu fungsinya menu Alt left click. Jadi dia menunya itu berurut depan ke belakang. Misalnya gue paling atas objek ini, kemudian gue left click lagi, terus objek selanjutnya, kemudian gue left click lagi, objek yang paling belakang. Jadi gitu fungsi Alt left click. Kemudian kita punya Shift G. Jadi seleksi berdasarkan grup. Jadi misalkan gue seleksi ini, jadi ini empty, objek empty. Nah dari objek empty ini dia punya relasi antara objek-objek ini. Jadi itu ini orang tuanya, kemudian ini anaknya atau child. Jadi ketika gue pencet Shift G, terus ini ada menu children yang gue pakai di sini children karena MT ini adalah orang tuanya atau parent. Gue pencet Shift G, terus children. Nah nanti keselect objek yang punya relasi anak ke MT yang tadi. Karena MT yang tadi itu sebagai orang tua. Tuh. Sama di sini juga.
Jadi ini orang tua dari ini MT yang tadi. Jadi ketika gue pencet Shift G, terus gue ke children. Nah, ini dia anak-anaknya. Gue rasa cukup ya untuk seleksi tool di Blender. Oke, seleksi aktif dan pasif. Nah, jadi apa sih itu seleksi aktif dan pasif? Jadi ketika menseleksi objek, nah objek itu warna di outline ya, warnanya itu orange cerah. Tapi kalau kita seleksi objek lagi, gue pencet shift, klik, nah dia jadi oranye gelap, warnanya gelap. Sedangkan yang objek gue barusan pilih jadi terang. Sama, misalnya gue klik objek selanjutnya, dia jadi gelap, yang objek yang barusan gue pilih jadi terang. Nah, jadi kedua objek ini, yang warnanya oranye gelap ini, itu objek yang pasif. Sedangkan objek yang barusan gue klik, itu aktif. Nah, jadi ada beberapa kegunaan dari seleksi aktif sama pasif ini. Yang pertama itu kayak untuk transform pivot point. Jadi kayak kita apa ya? Titik tumpu. Titik tumpu misalkan untuk transformasi kayak misalkan untuk rotasi. Jadi dia ngambil objek origin, objek yang sedang aktif sebagai pivot point-nya atau sebagai tumpuannya. Kemudian kita kayak untuk scale. Nah, kemudian kita juga bisa ibaratnya linking apa namanya? Misalnya gue Ctrl L, nah link materials. Jadi, misalnya gue seleksi objek ini, terus gue pengen ibaratnya ngelink material dari atap ini, gue klik atap ini, nah dia kan jadi aktif. Kemudian gue mencet Ctrl L, terus gue mencet materials. Nah, itu salah satu fungsi Ctrl L. Ctrl L. Apa namanya? Objek aktif dan pasif. Atau kita juga bisa ibaratnya tadi misalnya gue pencet Ctrl L, atapnya jadi objek yang aktif, gue Ctrl L, terus gue pilih objek data. Nah, objek-objek yang tadi ini dia jadi kayak atap gitu, data mesh-nya, data mesh si atap ini. Nah, itu dia beberapa keuntungan dari pasif dan aktif objek. Oke, transformation tools. Nah, jadi itu tools untuk menggerakkan atau memanipulasi objek. Nah, jadi sini kita punya move tools, terus kita punya rotate untuk memutar objek, kemudian kita punya scale objek untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, di sini kita juga punya transform. Nah, jadi dia ibaratnya ngegabung dari 3 tools ini. Nah, di sini kita punya gizmo rotasi, terus di sini kita punya gizmo scaling atau ukuran, terus ini kita punya gizmo move untuk menggeser objek. Nah, kita satu-satu jelasin. Gue jelasin di sini untuk move tool. Ntar ada gizmo seperti ini. Kelihatan nggak ya? Coba ganti warnanya. Pink. Oke. Nah, jadi di sini di gizmo move kita punya sumbu x, y, sumbu x, y dan z. Kemudian kita juga punya 3 kotak. Jadi 3 kotak itu gue contohin langsung. Jadi misalnya gue klik. Nah, misalnya gue klik warna hijau ini, itu adalah sumbu y. Masih di move tool. Nah, jadi ketika gue klik kotak yang hijau tadi atau di sumbu y itu, dia apa ya? Jadi sumbu y itu diam. Nah, sedangkan sumbu x sama sumbu z itu bergerak. Misalkan gue pencet yang kotak yang merah ini, terus, nah jadi yang gerak itu cuma sumbu y sama sumbu z, sumbu x-nya diam. Atau misalnya kita pakai shortcutnya itu mencet G untuk move, kita pencet G, kemudian shift, terus kita pilih
sumbu yang mau kita lock atau sumbu yang diam. Misalnya gue pilih sumbu Z. Nah, jadi gue lepas semua. Nah, jadi cuma sumbu X sama Y aja yang gerak, sumbu Z-nya diam. Tadi sama mencet G untuk move, terus gue mencet shift, terus kemudian mencet sumbu yang mau gue kunci. Misalnya sumbu Y. Nah, jadi sumbu Y diam, sumbu yang lainnya bisa bergerak. Kemudian kita ke rotasi. Di sini gizmonya. Nah, untuk rotasi sendiri, shortcutnya itu adalah pencet R untuk rotasi. Kemudian kalau kita mencet R, kemudian X, jadi dia rotasi di sumbu X. Ini juga berlaku di move tool, atau terus kita misalkan mencet double R, itu adalah freehand, jadi kita rotasi ngikutin trackball atau mouse. Dan kalau kita mencet R biasa, kayak gini. Kemudian kalau kita mencet R, terus R lagi, dia masuk ke freehand. Jadi dia ngikutin trackball atau mouse. Kemudian untuk skala, oh ya sama di sini di skala dia juga punya 3 kotak yang tadi. Jadi ngekunci sumbu tertentu, misalnya di sini sumbu Y, terus gua klik. Nah, jadi dia scaling. Ini di sini di scale. Ups. Di tab di samping di scale. Jadi dia nge-scale sumbu X sama sumbu Z aja. Sumbu Y-nya tetap. Misalkan gua kunci sumbu Z-nya. Nah, itu dia bergerak. Dia apa namanya memperbesar di arah sumbu X sama sumbu Y. Untuk shortcutnya kita mencet S. Kemudian misalkan kita ngereset ukuran objek, itu kita mencet Alt S. Nah, di sini ini kan dia ada informasi uh, ukurannya, atau kita bisa mencet klik terus drag ke bawah, kemudian tulis 1. Nah, jadi dia kembali ke ukuran normal. Kemudian untuk move, kalau misalnya kita mencet Alt G, dia itu kembali ke workspace, word origin. Jadi itu kembali ke titik awal. Di sini lokasinya. Jadi semua sumbu yaitu 0. Kemudian kita punya Alt R. Jadi kita misalkan rotasi objek. Di sini ada informasinya. Terus kita mencet Alt R. Jadi dia ngereset. Nah, kemudian di sini di scale kita punya scale catch. Jadi artinya dia itu apa ya? Uh, Kayak kandang gini. Jadi bedanya itu kalau sama scale biasa, dia itu menggunakan objek originnya. Jadi misalkan gue scale, nah ini kan ada kayak kursor kecil-kecil gitu, dia ngarah ke objek originnya. Sedangkan kalau di scale catch, dia itu tuh lihat apa namanya titik-titiknya, dia itu nggak ngarah ke objek origin. Jadi ada kegunaannya untuk scaling pada kondisi tertentu. Oke, itu dia untuk transformation tools di Blender.
Kemudian properti transformasi. Nah, jadi properti transformasi itu kalau kita mencet N di tab item, nah di sini ada transform. Nah, di sini kita punya empat empat properti. Ada sini ada lokasi, terus ada rotasi, ada scale atau ukuran, sama dimensi. Sama untuk lokasi itu, misalkan di titik awal itu dia 0, misalkan di sini di sumbu X, gue geser dia misalkan 10 meter, terus sumbu Y 2 meter, sumbu Z 5 meter. Nah, kemudian kita juga punya rotasi. Jadi kita bisa nge-slide value di sini. Kita klik, terus kita drag ke kiri atau ke kanan. Atau kita bisa klik terus drag ke bawah. Jadi kita nge-select ketiga value, ketiga properties X sama Y dan Z. Kemudian di sini kita punya skala atau ukuran. Nah, di sini kita juga punya dimensi. Nah, jadi scale, ukuran, sama dimensi itu dia saling berhubungan. Jadi di sini objek itu di awalnya ukurannya 2 meter. Ini ukuran aslinya. Nah, sedangkan di sini itu 1 skalanya. Kemudian kita gue perbesar, gue geser di sumbu X, gue gedein. Nah, di sini dimensi aslinya dia itu ukurannya panjangnya 8 meter. Nah, jadi ketika gue apply scale-nya, Ctrl A, apply scale. Nah, dia kembali ke 1, tapi dimensinya dia tetap. Jadi ibaratnya eh, skala, yaitu skala objeknya. Tapi kalau untuk dimensi, dia itu ukuran asli objeknya. Nah, di sini kita punya dimensi objeknya yaitu di sumbu X, yaitu panjangnya 8 meteran. Terus di sumbu Y, yaitu 2 meter. Dan di sumbu Z, itu dia 2 meter. Nah, itu dia tentang properti transformasi. Oke, pivot point. Pivot point atau titik tumpu. Jadi ini berguna ketika kita buat modeling untuk manipulasi objek. Nah, di sini untuk pivot point-nya di header. Nah, di sini pertama kita punya bounding box center. Terus 3D cursor, individual origin, median point, sama active element. Nah, gue mau ngejelasin tentang box center. Nah, untuk box center, jadi itu dia, misal gue seleksi 3 objek ini, jadi itu dia, kalau untuk box center, ibaratnya kita punya kayak semacam box yang ngelilingin objek ini. Jadi itu dia rapat banget. Sini gue punya contoh boxnya. Nah, ceritanya ini adalah bounding boxnya. Jadi dia rapat banget, uh, hampir nyentuh ceritanya, hampir nyentuh objek yang kita pilih tadi, ketiga objek ini. Nah, jadi uh, dari ketiga objek ini terus kan ada box. Nah, jadi dari box ini dia ngambil tengah-tengahnya itu di mana, pusatnya di mana. Nah, itu sebagai jadi titik tumpunya. Kemudian kita punya 3D cursor. Nah, di sini 3D cursor. Jadi kita kalau mau ngeset 3D cursor, kalau kita menggunakan toolbox, mencet left click atau klik kiri buat naruh 3D cursor. Atau kalau kita menggunakan shortcut, kita pencet shift, terus kita mencet klik kanan. Nah, jadi kita menggunakan 3D cursor sebagai pivot point-nya. Misalnya gue select
ketiga objek tadi, terus gue mencet rotasi. Nah, dia ngambil titik pusatnya di 3D cursor. Terus gue scaling. Itu dia. Kemudian kita punya individual origin. Nah, jadi ketika kita manipulasi objek, misalkan untuk rotasi atau scaling, mereka menggunakan titik tumpu objek origin dia masing-masing. Misalkan objek ini dia menggunakan objek originnya sendiri. Nah, jadi ketika kita rotasi, dia menggunakan objek origin masing-masing. Atau menurut kita scaling, itu dia. Kemudian kita punya median point. Median point itu hampir sama kayak bounding box center. Jadi dia itu nyari titik tengah atau pusat gravitasi ibaratnya ya dari ketiga objek ini. Misalnya gue select, gue rotasi, kemudian gue punya active element. Nah, jadi kan tadi kita udah ngebahas tentang objek aktif sama pasif. Nah, jadi ketika gue seleksi objek, nah di sini objek ini warnanya outlinernya lebih terang dibanding kedua objeknya. Nah, jadi objek ini sebagai objek aktif, kemudian objek ini jadi objek pasif. Nah, jadi ketika gue pilih aktif element, jadi dia menggunakan objek yang sudah aktif, objek originnya, yang titik ini, sebagai titik tumpu. Jadi ketika gue rotasi, dia menggunakan objek origin, objek yang sedang aktif, atau scaling. Nah, itu dia beberapa jenis transform pivot point. Jadi ini berguna untuk hal-hal tertentu tergantung kondisi ketika kita modeling. Oke, snap tool. Di sini gue ngebahas snap tool yang untuk di object mode. Untuk aktifin snap tool itu di atas sini dengan gambar magnet. Kemudian di sini kita punya snap menggunakan increment. Jadi kalau kita geser, dia itu incrementnya tuh 1 meter. Lo bisa lihat di atas ini, pojok. Oke, kemudian kita punya snap ke vertex. Misalkan di sini gua pengen nambahin cone, kemudian gue pengen nempelin dia ke vertex. Ini gue kecilin dulu. Gue apply scale-nya. Nah, kemudian gue snap dia ke vertex, kemudian gue menggunakan center. Jadi itu dia menggunakan objek origin si objeknya. Dan di sini pengen gue ganti dulu objek originnya. Gue taruh dia di pas di bawah. Gue klik kanan, set origin to 3D cursor. Oke, baru gue snap pencet G. Jadi dia nge-snap ke vertexnya. Nah, di sini gue menggunakan align rotation to target. Jadi dia ngikutin normal dari si objeknya atau targetnya. Kalau gue reset, gue snap. Kalau gue nggak make rotasi, jadi dia ngikutin rotasi awalnya, yaitu 0 derajat di sini. Oke, kemudian kita juga punya tepi atau edge. Jadi kita nge-snap di edge-nya. Ini gue bisa nge-slide di edge-nya. Gue juga punya face. Ini kalau gue enable align rotation to target. Nah, dia ngikutin face normal, arah dari face normal targetnya. Oke, kemudian gue punya volume. Terus add center, jadi di tengah-tengah garis.
Jadi misalkan di garis ini, gue pencet Shift S. Nah, kemudian gue pencet G. Nah, yaitu dia naruh di tengah-tengah kedua garis. Ini bisa lo lihat objek origin kerucutnya tepat di 3D cursornya. Terus kita juga punya edge perpendicular. Ini jarang banget gue pakai. Yang lebih sering bakal kita pakai itu biasanya sih vertex, edge, atau enggak face, sama center. Kemudian kita bakal ngebahas uh, yang ini, snap width. Misalkan di sini gue punya dua objek. Kalau untuk yang median, kalau kita seleksi dua objek, gizmo kita bakal naruh di mediannya. Ini enable gizmo tuh di sini. Terus pilih pencet move buat nampilin gizmo geser atau gizmo ngerotasi yang sama nge-scale. Atau lu bisa mencet semuanya. Tapi gue milih yang move aja. Oke, terus ini dari kedua objek ini kita punya objek origin itu atau mediannya di sini. Kemudian ketika kita snapping menggunakan face, kita pilih yang median. Kalau yang median, nanti dia nge-snap di objek originnya. Misalkan ke vertex deh. Misalkan gue aktifin align rotation, lu bisa lihat dia ngikutin kontur dari objek sama menggunakan objek median ya dari kedua objek ini. Terus kalau yang center, kayaknya hampir sama ya. Center itu menggunakan apa namanya objek origin dari apa median dari kedua objeknya yang kita seleksi. Iya, dia menggunakan median. Oke, terus kepake buat kapan? Misalkan kita nge-snapping objek ke misalkan ke sini. Misalkan dari sini gue punya baut. Nah, gue snapping menggunakan face, kemudian gue pilih center karena gue menggunakan objek originnya. Terus gue pencet ALTD, gue pencet G, ALTD lagi. Nah, dia nge-snapping ngikutin face normal dari si objeknya. Kalau kita ke edit mode, ke sini normal face. Nah, ini face normalnya, arah dari si face-nya. Terus kita juga bisa menggunakan nge-mix antara face sama vertex. Jadi kita snapping bisa di vertex, bisa di face. Oke, itu aja untuk snap tool. Oke, randomize transform. Nah, jadi randomize transform itu gunanya buat ngacak-ngacak objek, entah itu dari lokasinya, rotasinya, sama ukurannya. Nah, buat ngaktifin randomize transform, pertama lu select dulu semua objek yang mau lu acak-acak. Kemudian lu di object mode, terus di sini di object, lu pilih transform. Kemudian di paling bawah, kedua dari paling bawah ada randomize transform. Lu klik. Nah, nanti sini ada pop up. Lu bisa klik kiri atau lu bisa arahin mouse ke sini terus lu pencet A.
Atau lu bisa juga searching, ketik randomize transform, terus dia muncul. Terus lu klik. Nah, kemudian di sini kita punya random seed, transform delta, randomize location, location, rotasi, terus sama skala. Nah, buat nge-randomize location, lu mesti klik ini. Kalau enggak, dia nggak bakal gerakin acak-acak objeknya. Lu klik, kemudian lu pilih, misalnya mau geser sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Terus lu juga bisa menggunakan left click, misalkan lu mau ngegeser semua jadi nggak satu-satu. Left click, tarik ke bawah. Ini kan tuh ada, kalau yang itu ada warna hitam sama yang lebih terang. Nah ini gue tarik sampai gue drag sampai Z. Terus lu juga bisa pakai shift. Lu left click, drag ke bawah, terus lu mencet shift, terus lu geser. Nah dia ngegeser value-nya tuh kecil. Nah, kemudian kita juga punya rotasi. Sama kayak lokasi, kita masih centang dulu randomize transform kalau kita mau ngerandom, mau ngacak-ngacak rotasinya. Di sini kita punya di sumbu X, terus kita juga punya di sumbu Y, dan di sumbu Z. Nah, sama kayak tadi kita juga bisa pakai left click, kita hover ke sini, left click, terus tarik ke bawah, terus kita geser. Menjadi dia ngerandom ketiga sumbu. Kalau kita kayak tadi, kita juga bisa pakai misalnya gue cuma mau di sumbu Y sampai sumbu Z aja. Gue left click di sini di sumbu Y, terus gue left click, gue tarik ke bawah, nah terus gue geser value-nya. Jadi dia cuma rotasi di sumbu Y sama sumbu Z aja. Oke, sekarang ini udah. Terus kita punya ukuran atau skala. Nah, di sini kita punya scale event sama di sini ada 3 value. Sama kayak yang di sebelumnya, ini tuh sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, dia nge-scale-nya itu eh, lokal. Jadi setiap objek kan tadi kan diputar terus digeser. Nah, jadi dia kan itu nyimpen nih kayak di sini. Ini kan rotasinya diacak-acak. Nah, jadi dia pakai orientasi lokal. Ini sumbu X, ini sumbu Y, nah ini sumbu Z. Nah, kemudian kita di sini juga punya scale event. Nah, dia scale event itu dia rasionya sama. Nah, jadi kalau kita ngecek centang scale event, nah yang cuma slidernya paling yang bisa itu cuma paling atas. Ya, kedua slider ini nggak bisa dipakai. Nah, di sini kita juga punya transform delta. Eh, udah aku jelasin sebelumnya tentang apa itu transform delta transform. Nah, kemudian di sini kita juga punya random seed. Kita bisa nyari dia nampilin berapa macam-macam hasil. Nah, itu dia tentang randomized transform.